Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI LS Rembang sangat peduli dengan makam-makam dari para pejuang-pejuang Nusantara dan masalah terkait kasus tentang pembangunan dari Habib Ja'far Al-Kaf yang ada di Kudus. Kita menanggapi bahwasanya terkait tanggapan dari Gus Bahaudin Nur Salim dari Narpan yang memperbolehkan pembangunan besar-besaran dan membuat jalan di seputar makam-makam masyarakat sekitar yang dibuat jalan. Kita mengkritisi masalah tersebut karena itu tidak sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia, yaitu kita menghargai dan menghormati para pejuang-pejuang Nusantara. Nah, terkait itu kita PWI LS Rembang berstatement bahwasanya anggapan atau mungkin dari tanggapan Gus Baha itu termasuk kurang tepat bagi kita semua. Oleh karena itu mungkin dari rekan-rekan yang lain masih juga bersama PWI LS Rembang, moga kita sama-sama menanggapi masalah ini. Monggo. Nuwun sewu. Datang Romo Kyai Fakih. Menika pripun tentang fenomena yang ada di makam Habib Ja'far Al-Kaf yang ada di Kudus terkait fatwa Gus Baha. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang apa yang terjadi di Kudus, yaitu tepatnya di makam Habib Ja'far Al-Kaf, kenapa sampai ribut-ribut, termasuk PWI Rembang juga ikut bagaimana fatwa yang terjadi, sehingga dari kepala desanya dengan alasan bahwa itu dari Lutfi dan fatwanya terus begini ya. Jadi tatkala ada orang meninggal, ini mesti dimakamkan. Ya, makam itu mungkin kalau orang yang kaya mungkin karena ingin selalu bisa dekat dengan makbar atau kuburan, sehingga dimakamkan di tempat milik pribadi. Ada yang di tempat umum, makbar umum. Nah, ini yang saya bahas lebih dahulu, yaitu yang di pribadi, biar kita tahu. Jadi kalau ada orang mempunyai keluarga meninggal dunia, kemudian dimakamkan di tempat maknanya di lokasi hak milik sendiri, ini ada beberapa hukum, termasuk makruh apabila dibangun atau dikijing dan sebagainya. Itu kalau miliknya sendiri. Ya, jadi tanpa ada alasan makruh. Tapi ada alasan tidak makruh. Alasannya apa? Hajatnya apa? Kalau tidak dikijing atau tidak dicor, itu nanti kebiasaan daerah itu ada hewan buas yang ada menggali jasadnya kemudian dimakan, atau ada pencuri yang kebiasaan semacam itu. Nah, untuk keamanan itu sehingga menghilangkan kemakruhan. Kalau sudah di makam umum, termasuk di Proso itu ya, itu kan sudah ada peraturan dari desa bahwa makbar itu tidak boleh dikijing. Itu kan sudah larangan. Ya. Nah, itu juga makam umum itu haram mutlak. Haram mutlak. Ngijing haram mutlak. Bangun haram. Ngijing punya sendiri haram, apalagi sampai nutupi punya anak orang lain, itu malah tumpuk-tumpuk dosa nih. Ya, ini saya terangkan kenapa sampai tumpuk-tumpuk dosa nih ini. Satu jelas haram dan wajib dibongkar. Dan wajib. Itu sudah terbukti menutupi kuburan ya nanti. Jadi wajib dibongkar. Nah, kalau itu menyetujui berarti kepala desa atau yang melindungi berarti melanggar aturannya sendiri. Nah, ini nanti ada di KUHP sendiri pengurusan. Nah, sudah ya, jadi haram mutlak itu kalau milik sendiri. Nah, yang dilewatkan beberapa
kuburannya orang lain kan, Iya. itu sudah menghilangkan haknya kuburan. Contoh, pada waktu Rasulullah itu masuk ke Makbarah, Rasulullah perintah pada sahabat untuk mengambil papak kurma, kemudian dibagi dua, ditancapkan. Nah, alasannya apa? Kuburan ini diadab Allah. Nah, saya masuki papak kurma ini dengan harapan barokah tasbih. Apa itu papak kurma selama belum kering, azabnya itu diringankan. Nah, untuk itu satu, di samping kuburan itu diinjak-injak, itu jelas haram kan, injak-injak istilahnya tertutup. Ini tidak ada kesempatan keluarganya, dan keluarganya kan jaroh, masang kembang, itu kan bisa keringanan seandainya diazab kan. Kalau sudah tidak ada, gimana? Sudah menghilangkan hak daripada orang yang atau jenayah di dalam kubur itu, dan mengambil itu haram kalau masih basah. Nah, kalau sudah ditutup terus piye ceritane, misalnya pun ahli waris apa ndowok kembang dan sebagainya kan tidak bisa, boleh tinggal jalan dinta-inta. Ini sudah menghabiskan beberapa hak-haknya mayat sing nggone jero sini, jadi haram. Nah, sekarang begini, kenapa kalau saya kan jelas ada andang bulu ya, baik itu merah, misalnya kan ada contoh merah atau kuning, hijau, merah, lancar silakan. Oh, diperbolehkan dengan alasan orang terkenal dan sebagainya. Satu, tidak ada alasan. Golek ini kitab di mana saja, hadis Quran beli kabeh. Nah, ono alasan ngecor jenazah dengan alasan untuk menghormati seorang sing nggone sejarah. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus apalagi dibikin jalan. Lah, bikin jalan itu tadi kan udah lebih parah lagi. Menghilangkan haknya jenazah sing jajane keluarganemu apa? Kirim dongo, ndok kembang kan sudah. Itu sudah termasuk kategori perusakan ya? Lah, perusakan sudah menghabiskan kan, hilangi. Ya, perusakan di sini ada KUHP-nya itu di pasalnya 406 nggak salah. Kalau itu ada ini, ya ada. Itu jelas kena kerusakan. Lebih-lebih sing izin itu kan lebih parah, sebab itu melanggar peraturan desa sing harus tidak ada. Nah, terus turun melok kabeh. Jadi alasan muni menghormati atau itu orang terkenal bukan hanya kudus, bahkan internasional. Satu, ini wali Indonesia ya, wali itu haknya Allah yang tahu. Kecuali Rasul. Rasul mengerti aku jadi utusan pondok. Nak wali nak ono wong muni wali, sing wali salahkan layak arif wali ku salah. Jadi wali ku sing al wali ku Allah al wali. Mulane ngene Al-Baqarah, Allahul ladzi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jadi wali, jadi Allah itu pelindung orang-orang mukmin yang akan mengeluarkan orang ben orang sesat. Nenggone iman sing sempurna itu tidak ada gawe dalan kemudian menghormati jari wali. Ndak ana wong wali sapa sing kepengin kulo ingin tahu nek wali. Zaman nanti kan Habib itu kan itu kan buat penonton konstitusional penopang bangsa dan negara kita. Ya jelas tidak ada. Seandainya ono ke ora ono, itu jelas tidak ada alasan darurat perkara. Gawe dalan ngencak-ngencak jenazah itu kan kuburan kan punya hak. Kok duriya iku kirim donga ndoko kembang ora terus itu enggak pinggiran ya, terbukti kuburan itu ya. Makanya kita di sini sangat mengkritisi masalah tersebut gitu. Karena kalau pinggiran kan masih toleransi kan ya. Nah, kalau nggak ada kuburnya nggak apa. Ini ada kuburnya banyak. Iya. Nah, itu bikin jalan langsung lurus. Nah, biasanya kan itu kan sudah merendahkan kita sebagai warga pribumi juga. Biasanya kan jalan kan ono lubang-lubang menjulat gitu kan. Itu kan sudah memang dibuat jalan itu jelas karena mutlak wajib dibongkar. Iya, wajib. Ya wajib. Bisa nanti tentang dengan saya boleh di mana saja. Saya berani berhadapan sapa wae. Baik di hukum maupun di mana saya siap. Siap saya. Sebab hak
hak jenazah itu sudah hilang. Iya, betul. Tapi ya wong apa dijarah iku diwaswate kan ditempleki kembang ku ya angger kembang durung garing iku haram dijipuk. Iya. Istilahnya kuburan di aspal ini ya. Lah ya balik Dicor. Dicor ya. Dicor. kan mau dipromosekno ben liwatan wong ngomong dibantah iku dicor kan yang dhuwur kena ya monggo kena ning dhuwur tadi nguncak-nguncak wong nek kembange ilang. Dicor nanggung Indonesia dimuntek ya. Itulah jadi jelas haram mutlak wis mun sing pembantah monggo haram mutlak. Haram mutlak ya. Ya, bangun kecor nomor loro wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Wajib bongkar. WWS Kudus monggo kita dari bisa WWS Rembang mensupport seandainya dibutuhkan kita akan datang untuk mensupport dalam sana. Nggih. Siap, Pokoknya kita pantau terus kuburan nenek moyang kita. Betul. Ini sudah luar biasa. Ini sudah menyalahi aturan dan sakralitas dari masyarakat kita yang ada di Jawa ini khususnya, yaitu menghormati para makam-makam leluhur kita, para pejuang yang telah membela membebaskan memerdekakan negara ini dari penjajahan. Itu harus kita hormati. Rahmatan nggih ya. Ya, dan terus petinggi atau bahkan nanti diwangi tamat atau bupati wajib bongkar. Wajib, Tapi ya. sing bongkar ya aja perorangan biar hakim atau pejabat. Betul. Sohibul wilayah. Ya, karena itu pengerusakan, itu merusak jasad, tindak-tindak penghinaan terus iku ngentekno hake janjane untuk ganjaran perkara dikeki kembang iso ilang kabeh. Wajib dibongkar. Wajib dibongkar. Baik lurahnya nak camat ngiwangi dukung negara cepat sebelum terjadi hal-hal yang kurang kepenak. Wajib dibongkar. Siapa saja yang mendukung saya siap berhadapan baik di lewat hukum maupun bakasan. Luar biasa ya. Ini Kiai Haji Ahmad Fakih Mudawam dari Pandangan Ketua MUI Rembang siap untuk membantu kapanpun masalah makam dari Habib Jafar Alkaf yang ada di Kudus. Monggo PWI LS sekitar Kudus, mari kita sama-sama mensupport dan mendukung untuk bisa meluruskan hal-hal yang baik, hal-hal yang seharusnya tidak dirusak, sehingga kita semua bisa menghormati leluhur-leluhur kita yang lebih baik lagi untuk ke depan mengajarkan kepada anak-anak didik kita arti dari sebuah perjuangan dari leluhur-leluhur kita, sehingga kita tidak tersesat dan tidak termanipulasi oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan dari mereka, para habaib dan juga para muhibin-muhibinnya. Begitu gitu ya. Ya, terus begini ya, jadi untuk supaya mengatasi hal semacam itu, nah iso PWI atau orang-orang kampung itu rembuk karonan desa ya bapak sudah aturan dan cucuk do bangun kabeh apa ternak mang didukung bupati tembel kabeh bagaimana cara bergak rame dibongkar enak itu cara bijaksana timbul ning wong gitu bikin jalan kok jelas pokoknya timbul itu haram mutlak ngomong ngecor oleh dewe jajan ndak boleh nak barang umum itu nak dimbareng nanti kan selawase. Nggih, makanya makom itu dadi sumpek kabeh nguber gak iso kabeh itu alasan-alasan haram dan sebagainya sebab tempat umum dan itu untuk gentenan dan pribadi kan bukan masalah kalau nguber dan tidak nguber itu kan untuk hak milik orang baik dan juga itu sudah ada aturan melanggar aturan itu diceritani itu kok hanya perintah saya hanya jelas dari Betlufi karunan Gus Bahya salah total. Hukum kok diudulanan, baik hukum agama atau hukum positif kan? Ya Gus Bah terkenal kealimannya gitu. Mboten ngerti kula. Nggih, matur suwun menika dawuhipun Kiai Fakih Mudawam selaku MUI dari Rembang. Menika pun jelas gamblang monggo sami-sami PWI, kanca-kanca PWI, teman-teman PWI LS Kudus dan sekitarnya segera ditindaklanjuti mawon dengan cara yang baik, ya. Secara pendekatan saking pihak-pihak desa dan pejabat setempat sehingga tidak menimbulkan keresahan yang tidak diinginkan. Saya perlu menjelaskan ini pendapat saya sendiri sebagai pengasuh pondok pesantren Sunangerang, bukan
mui. Nanti bukan mui dijarani orang Oh, iya, siap. Betul, betul, betul. Ini pribadi saya, Iya, pendapat iya. saya bukan Pendapat atas nama pribadi, saya betul. ini. Saya pengasuh Pondok Pesantren Sunan Ngerang Pelarangan. Larangan panjangan.